jalinan pikiran yang membentuk paradigma tentang kabinet. Tadi Anda menyinggung soal koordinasi kabinet, dan Anda melihatnya dari kasus Menteri Hernatelius Pigai yang memang sangat viral banget ini karena dia minta tambahan anggaran yang sangat besar dan juga jumlah pegawai yang besar juga gitu, dan anggaran pemerintah nggak memungkinkan itu. Tapi saya ingin kembali ke soal Jokowi karena sebelum Prabowo ke Solo kan juga ada sejumlah elit politik yang juga bertandang ke sana. Ridwan Kamil yang berlaga di Pilkada Jakarta itu juga sowan ke Jokowi. Sebetulnya mudah sekali, kita tinggal tunggu misalnya semacam joint session antara Menteri Pigai Hak Asasi Manusia dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Pak Rosan misalnya, untuk kasih semacam koordinat yang bisa memungkinkan orang mengerti, oh ya, di dalam upaya investasi dan hilirisasi itu pasti akan ada masalah hak asasi manusia. Misalnya soal percepatan investasi itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kan mesti ada semacam keterangan bersama tuh, bahwa hilirisasi itu juga mesti dijaga. Jangan sampai hilirisasi itu menimbulkan ekses-ekses sosial, karena kesenjangan mungkin akan terlihat dalam prosedur pengambilan keputusan misalnya. Jadi mestinya ada semacam sebut aja common reason, itu alasan bersama atau background belief, satu latar belakang yang membuat kita percaya bahwa semua yang akan dihasilkan itu didasarkan pada pengalaman intelektual 2 hari di Hambalang dan pengalaman mental selama 4 hari di Magelang. Jadi kondisi-kondisi ini yang ditunggu sebetulnya oleh publik. Nah, sambil kita menunggu, kita mulai melihat semacam keinginan Pak Jokowi untuk tetap mengendalikan kabinet ini. Padahal sebetulnya etika politik sudah bekerja bahwa beliau harusnya tidak boleh lagi mencari semacam kesempatan untuk muncul sebagai tokoh politik. Kan dia harusnya udah bertapa itu. Tetapi kita masih lihat bagaimana orang semacam Ridwan Kamil memerlukan masih membutuhkan relasi dengan Jokowi, lalu Jokowi mungkin akan mengajak tim suksesnya yang dulu itu, buzzer-buzzer itu, untuk memulai lagi praktek yang pasti orang akan anggap sebagai cawe-cawe. Jadi kesempatan kita untuk melihat apa sebetulnya yang jadi kimia baru di dalam kabinet ini, itu kimia yang diaglutinasi oleh Prabowo sebagai yang mengentalkan isu-isu kabinet hari ini belum bisa kita dengar. Nah, yang kita bisa lihat adalah kunjungan Pak Prabowo ke Pak Jokowi, dan kita nggak tahu itu apa, demi apa, untuk apa, untuk satu persiapan menghadapi tekanan internasional. Kalau misalnya soal-soal semacam kasus Tom Lembong itu jadikan dasar untuk mengevaluasi demokrasi Indonesia, atau ada hal lain yang masih menggantung di benak publik, yaitu soal Fufu Fafa misalnya, soal kondisi hukum yang memungkinkan Bobi Nasution itu tidak dinyatakan sebagai gratifikasi. Jadi kelihatannya semua isu publik itu ada di depan mata Prabowo, dan Prabowo masih cari cara untuk address the whole issues of the town. Semua isu yang berkembang di pojok-pojok kota.